Ya, kamu harus ikut menjadi kandidat di pemilihan istri Lancaster hingga sampai ke tahap final baru bisa aku beritahu alasannya. Kamu gila apa? Tanya Siren keheranan. Aku gak bakalan ikut hal semacam ini. Aku gak minat. Kenapa? Ya aku enggak apalagi menjadi istrinya. Sekalipun dia orang terkaya di dunia ini. Aku tetap enggak mau. Titik-titik. Lagian kamu aneh-aneh aja. Masa aku harus ikut sedangkan kamu suka sama aku? Maksudnya apa? Please Ren, kamu harus ikut. Kenapa harus ikut? Titik-titik. Apa alasannya? Aku butuh jawaban itu sekarang juga. Enggak bisa Ren, kamu harus ikut. Aku mohon, kalau kamu enggak ikut, aku enggak akan bisa bertemu dengan kamu lagi. Titik-titik. Dan aku akan dinikahkan. Ujar Len. Siren mengernyit kening. Kamu, menikah? Iya, makanya aku enggak mau menikah sama orang itu. Aku mau menikah sama kamu. Ujar Len membuat Siren tersentak mendengar pernyataannya itu. Sama aku. Kenapa? Sama aku. Kak kamu suka. Kamu juga. Tanya Len. Siren terdiam memalingkan wajahnya. Aku mau kamu yang menjadi mempelai perempuannya Ren. Kalau kamu mau, jadi apa jawabanmu? Tanya Len. Bagaimana mungkin? Perasaan itu berbalas. Titik-titik. Tapi dia menginginkanku untuk menjadi kandidat calon istri Lancaster. Maksudnya apa? Maksudnya apa mungkin? Batinnya. Jangan bilang kamu. Ujar Siren yang langsung dipegang kedua pundaknya oleh Len. Ren, kamu harus bisa melewati semua tantangan itu dan kamu harus yakin bisa melewatinya. Aku percaya sama kamu. Aku percaya kamu pasti memenangkan acara ini. Ya, kamu harus ikut. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Ujar Len yang langsung pergi meninggalkannya. Setelah melihat beberapa orang memergoki mereka. Apa maksudnya? Len tunggu. Laneye, pekik Siren. Tadi dengar. Ia meloyor pergi begitu saja. Kenapa dia malah justru pergi begitu aja? Apa mungkin dia Lancaster? Tapi mana mungkin. Lancaster kan katanya enggak bisa jalan. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Tanya Siren heran. Karen menghampiri Siren yang saat itu baru saja bertemu dengan seorang lelaki bermasker tak dikenal. Barusan siapa? Pacar kamu? Tanya Karen penasaran. Bukan. Dia, teman masa kecil yang kuceritakan tadi. Ujar Siren membuat Karen tak percaya. Astaga. Jadi itu dia? Tanya Karen. Siren mengangguk. Terus gimana? Dia bicara apa saja? Kamu jauh-jauh datang kemari lalu apa responnya? Tanya Karen. Aku disuruh untuk menjadi kandidat calon istri Lancaster dan harus bertahan hingga sampai tahap final. Petik 2. Apa dia gila? Tanya Karen heran. Tak habis pikir. Memangnya dia tidak melihat betapa banyaknya peserta yang hadir saat ini? Tanya Karen. Aku enggak ngerti juga maksudnya bagaimana. Dia bilang ingin mengajakku menikah tapi dia malah menyuruhku ikut menjadi kandidat calon istrinya Lancaster. Titik-titik petik 2. Karen melihat ke arahnya. Maksud kamu, jangan bilang dia, Lancaster. Tanya Karen tak percaya. Aku juga mengiranya begitu tapi kayaknya enggak mungkin juga. Petik 2. Iya. Dia terlihat normal lain hal dengan Lancaster yang terlihat dari fisiknya. Mereka seperti bukan orang yang sama. Makanya, aku bingung. Apa yang menyebabkan dia menyuruhku kayak gitu? Khawatirnya ada yang dia sembunyikan. Ujar Siren. Apa jangan-jangan antara teman masa kecilmu itu ada hubungannya sama Lancaster? Tanya Karen menebak. Ya, kemungkinan begitu, ujar Siren. Terus apa yang kamu inginkan sekarang? Pesertanya cukup banyak. Kamu yakin mau tetap ikut? Tanya Karen. Entahlah, aku sejujurnya bingung kenapa akhirnya malah kayak gini. Aku enggak berniat ikut sejak awal. Kalau kamu mau tetap ikut ya sudah ayo kita kembali lagi ke taman. Ujar Karen mengajak. Iya. Ujar Siren langsung beranjak pergi bersamanya. Kembali ke taman. Sanum mulai bernyanyi di area taman. Banyak orang yang mendengarkannya bernyanyi. Tapi sepanjang itu ia menyempatkan diri melirik ke sekeliling arah. Di mana dirinya tak melihat lagi sang anak. Lancaster. Kemana sebenarnya ia? Padahal tadi berada tak jauh dari sisinya. Sanum masih terus fokus dengan nyanyiannya hingga pandangan matanya kini menangkap sesosok pria berkursi roda yang tak lain adalah Lancaster. Ternyata dia sedang mengobrol dan tadi sempat terhalangi oleh sekelompok orang.
Lancaster masih mengenakan topengnya. Ia dikerubungi layaknya madu oleh para wanita di sekelilingnya. Mereka saling melontarkan pertanyaan padanya. Kenapa semua hal tentang Anda begitu misterius? Kenapa Anda selalu menutup diri dari publik? Apakah benar kalau Anda sengaja menutup diri karena penampilan dan wajah Anda? Tanya Rindy. Soal itu tidak semestinya Anda pertanyakan karena menjawab pertanyaan barusan adalah bagian dari trikmu untuk mencari tahu jawaban dari rupa wajahku. Kalau aku menjawabnya, membuatku percuma meminta kalian semua saling bersaing hingga final, ujar Lancaster. Bagaimana mungkin kita bersaing? Sedangkan kita tidak tahu gimana rupa dan wajah orang yang akan kita perjuangkan. Kalau kau terlihat buruk rupa, bagaimana? Tanya ECH. Itulah kenapa saya memakai topeng. Karena saya menginginkan kalian untuk bersaing tanpa melihat rupa saya. Petik 2. Tidak masuk di akal, ujar ECH. Salah satu wanita berkata pada temannya. Dia terlalu berani mengatakannya. Bisiknya menyindir Rindy. Tapi memang ada benarnya yang dikatakan olehnya. Bisik temannya membela. Delia berkata, kalau kamu tidak bersedia untuk membuka topengmu itu, lalu apa yang kita dapatkan setelah memenangkan acara ini? Kekayaan. Bukankah ini membuat banyak orang berfokus pada materialistis kalau begitu? Tanya Delia. Siapapun yang berhati tulus dan baik hati, pasti akan keluar menjadi pemenangnya. Terlepas dari materialistis atau memandang rupanya mereka, apa sebenarnya yang kau cari? Tanya Rindy heran. Kalau kamu tidak berniat untuk mengikuti, saya sarankan untuk pergi sekarang juga dari sini. Karena masih banyak orang yang ingin ikut serta dalam acara ini, ujar Lancaster. Kamulah yang membuat semua orang pusing jadinya. Mereka yang kesini itu ingin menjadi istrimu. Tapi kamu malah bersikap seolah kamu saja yang mau dimengerti, ujar Rindy kesal. Pintu keluar terbuka lebar untuk siapapun yang tidak berkenan dengan acara ini. Silahkan pergi, ujar Lancaster. Oke, aku akan pergi. Aku tidak akan pernah menyesalinya seumur hidup. Tandas Rindy langsung pergi dari sana. Beberapa wanita yang juga satu suara dengannya langsung pergi meninggalkannya. Hanya tersisa Delia dan Serena di sebelahnya saat itu. Ada banyak yang kecewa. Ada juga yang masih tetap bertahan. Mirisnya yang bertahan hanya beberapa ratus saja. Dibanding yang memilih pulang, ribuan. Delia membisik ke telinga Lancaster. Trikmu bagus juga, ujarnya membuat Lancaster terkejut mendengarnya.